Ya, tradisi mudik Lebaran yang kita tahu banyak sekali ya pemudik yang akan masuk ke wilayah DIY ini tentunya merupakan angin segar yang juga harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Oleh karena itu berbagai lini kami undang hadir di sini dan akan berbagi banyak hal bagi Anda dan harus menjadi highlight yang juga menjadi notes bagi Anda apabila nanti Anda akan berlibur, berwisata ataupun mungkin hanya stay di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini tema yang akan dibahas adalah mengenai Lebaran di DIY aman, nyaman dan berkesan. Kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja ya, saya sudah tidak sabar nih pengen tanya Pak Oyot. Pak Oyot, ini kalau ngomongin soal transportasi, kalau tadi kan sempat disinggung Pak Singgih, ada yang namanya faktor keselamatan di laut. Kita sekarang bergeser dulu Pak, ke faktor keselamatan yang ada di darat gitu ya. Ini ranahnya Pak Oyot. Pak Oyot, seperti yang sudah saya singgung tadi sebelum komersial break, seperti apa sih Pak sebenarnya penataan lahan parkir yang ada di wilayah DIY nanti yang nanti bisa mempermudah nih para pemudik ataupun malah orang Indonesia, orang Jogja lokal yang ada gitu ya untuk bisa terus moving antar satu tempat ke tempat yang lain di DIY. Monggo Pak. Ya, terkait dengan penataan parkir ya. Ya. Ini parkir ini kan persoalan yang lama gitu ya. Klasik ya Pak ya. Klasik gitu ya. Dan aduan juga cukup banyak. Gitu. Saya pernah dikasih gambar lucu sama Pak asisten itu ya. Iya. Ini parkir di tiket resminya kan 2.000. Terus dikasih angka tambahan gitu jadi 3.000. Tulisan tangan. Nah, yang bayar juga pinter. Uang 2.000 tambah juga. Jadi 3.000. Ini dilema parkir di kita. Saya kira tidak hanya di Jogja, di semuanya seperti itu ya. Artinya memang parkir pada saat parkir itu ada di badan jalan susah untuk pengendaliannya. Karena tidak mungkin ada gate-nya. Tapi kalau di kantong parkir itu lebih mudah. Cuma apalagi di kota, ini kan keterbatasan lahan untuk penyediaan kantong parkir. Kalau kita menyasar ke pelaku wisata atau wisatawan ya, seperti tadi Pak Kadis Pariwisata yang juga Pak PJ Wali Kota. Ini kan kita sudah mau mengarah ke quality tourism ya. Artinya bukan massal gitu ya. Artinya kalau kualitas itu kan meningkatkan kenyamanan si wisatawan. Betul. Maka kan tidak harus kita itu harus berburu lahan parkir yang cukup luas. Karena kalau kita hanya mengandalkan mass tourism, mengandalkan kunjungan sebanyak-banyaknya, tadi juga disampaikan oleh Pak Singgih bahwa kita juga harus punya kewajiban melindungi lingkungan, melestarikan. Apalagi kalau wisata di Gunung Kidul itu dengan ada JJLS, ada jalan-jalan baru yang semuanya menuju ke pantai. Dan kalau mereka hanya berharap pengunjung banyak, maka tuntutannya adalah pelebaran jalan, pembangunan jembatan, penambahan lahan parkir. Maka investasi itu akan cukup besar. Maka seiring dengan apa yang disampaikan Pak Sigit tadi, wisata yang berkualitas. Tidak harus banyak orang, tetapi punya spending yang tinggi gitu ya. Harapannya begitu. Tapi kalau di kota memang ya kendalanya kalau sekarang kalau semua harus mengandalkan membawa kendaraan pribadi, ya kapasitas parkir kita ya cuma itu. Belum bisa ditambah. Kecuali kalau mau menggunakan public transport. Bisa punya lahan parkir di Bandara Adi Sucipto cukup luas. Bisa transit menggunakan di Bandara Adi Sucipto, mobil ditinggal di sana, kemudian naik Trans Jogja masuk kota. Cukup luas parkirnya di Bandara Adi Sucipto. Atau di dekat halte kami. Masih ada beberapa lahan parkir di dekat halte. Misalnya di Monjali itu juga banyak lahannya. Memang kalau di tengah kota ini agak susah. Akhirnya kalau sudah terjebak parkirnya di badan jalan. Dan menimbulkan parkir liar. Kemudian ketemunya adalah oknum. Tarifnya nggak jelas. Iya betul. Nanti tahu-tahu udah viral aja di medsos ya Pak ya. Makanya Pak Singgih ini luar biasa. Nggak henti-hentinya melakukan penertiban terhadap parkir liar.
Nggak Nanti pernah capek saya. lebih jelasnya Pak Singgih nanti. Nanti atau sekarang Pak, mumpung ada waktunya Pak Singgih, monggo Pak Singgih mau Pak. Ya, Seni jadi Bali. parkir di perkotaan ini permasalahan tersendiri, Iya. Mbak Latifah. Jadi Iya. kalau kita melihat sekarang yang tersedia, ini existing yang sekarang ini ada, ini di Taman Abu Bakar Ali, ya kan? Itu sampai tahun ini ada bus, ada mobil, ada motor di situ bisa. Lumayan agak banyak. Kemudian di parkir Senopati itu juga ada. Kemudian di parkir-parkir yang memang disediakan oleh pemerintah seperti yang di mana? Di Beskalan. Malioboro Beskalan, Tadi kemudian Ketandan. Ketandan, kemudian juga yang baru Ketandan ya. Iya. Kemudian juga yang ada di mall ya, tempat parkir khusus swasta yang dikelola oleh swasta. Nah, karena memang SRP-nya itu tidak sebanyak yang kemudian orang datang, maka kemudian inilah yang harus didorong menggunakan public transportasi tadi. Kalau mengenai tarif, kami tidak pernah kemudian capek untuk melakukan penertiban dan edukasi ya. Pertama edukasi dulu, Betul. kemudian kalau memang ada pelanggaran di sana sini ya kita terjunkan tim saber pungli yang kemarin sudah cukup banyak yang kita proses gitu ya, termasuk parkir yang ditinggalkan oleh yang punya mobil ini kita derek dan sebagainya. Ini adalah upaya kami supaya jalan yang kecil ini bisa dilewati banyak mobil gitu ya. Kalau kemudian satu lajur, dua lajur dipakai untuk parkir pasti akan macet. Betul. Dan kami juga fast respon, tim saber pungli kita juga fast respon apabila kemudian ada aduan atau keluhan. Dan aduan kalau di kota bisa melalui super apps kita, GSS, Jogja Smart Service. Kemudian juga itu terkoneksi dengan punyanya Mas Wahyu juga, ya, lapor dan sebagainya. Kanal-kanal aduan cukup banyak. Jadi bahkan banyak yang nge-tag ke sosmed saya gitu ya. Secara personal ya Pak ya? Iya. Oke. Iya, saya di forward Pak Singgih. Oh iya. Lah kalau kewenangannya ada di Pak Oyot ya saya teruskan gitu kan. Betul, siap. Nah ini menarik nih karena tadi juga kan ini saya nangkepnya ada semacam efektivitas dan bagaimana sih jalan ini bisa efisien dipakai oleh mobil atau kendaraan katakanlah begitu. Nah ini saya balik lagi ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini kan sekarang zamannya semua sudah serba gadget ya Pak ya, serba digital dan pastinya kita tuh dikit-dikit mau buka Maps aja harus lihat HP gitu kan. Nah ada tidak sih Pak fasilitas yang akhirnya nanti bisa kita akses bersama oleh masyarakat sehingga nanti akses jalan itu bisa lebih lancar, entah CCTV atau mungkin ada yang lain begitu Pak? Oke, Mbak Latifah, pemirsa di TV, Pemda itu mengelola CCTV publik. Oh, iya. Ada ratusan yang kita kelola bersama dengan teman-teman di kabupaten kota. Itu bisa diakses oleh masyarakat itu. Sehingga dalam kebutuhan musim Lebaran ini ada dua itu. Bagi yang kemudian yang memang dari luar berlebaran di sini. Iya. Sehingga harapannya sebelum mereka akan kemana gitu, sebaiknya memang punya rencana gitu. Rencana salah satunya dengan memanfaatkan CCTV itu. Kan CCTV juga itu ada di persimpangan, jalan, ada di tempat-tempat wisata juga ada gitu. Sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanannya. Atau juga bagi warga di DIY yang kemudian stay di rumah. Tuh pengen karena masih nunggu agak-agak tidak terlalu ramai itu juga bisa lihat CCTV itu. Sehingga harapannya dengan CCTV ini masyarakat bisa memanfaatkan sebaik mungkin kondisi entah lalu lintas atau juga di tempat-tempat wisata. Ini harapan juga bisa kemudian upaya juga untuk mengurangi kemacetan juga sebenarnya dampaknya. Betul. Gitu. Nah, ini juga CCTV sebenarnya juga bisa diakses lebih mudah Mbak Latifah. Di mana itu Pak? Gitu. Website-nya atau aplikasinya? Website-nya itu ada di MAM gitu, di MAM Jogja Prof atau juga di aplikasi Jogja Mobile, Jogja Istimewa gitu. Di menu streaming itu ada banyak itu, ada yang dikelola oleh Pemkot Pak Singgih atau juga dikelola oleh Dishub, semua ada di situ. Kita kumpulkan di situ sehingga
sesuai kebutuhan masyarakat, mau kemudian mengakses untuk CCTV di daerah mana. Oh, ternyata memang sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal nanti masyarakatnya aja yang aktif. Saya butuh tahu di lokasi ini, oke kita cek gitu ya. Bisa secara pribadi ngecek Bisa, real bisa. time ya, Pak Iya, ya? real time, real ya. time. Oh, oke. Sehingga juga kita juga tidak hanya itu, kita juga untuk kebutuhan Lebaran, libur Lebaran kita juga melakukan media sosial analitik. Artinya juga kita ingin melihat kecenderungan yang ada di medsos. Ini Iya. bagian penting juga untuk pengambil kebijakan oleh Pemda, Mbak. Oke, siap. Wow, ini sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan, tapi belum berhenti di sini pemirsa. Tentunya masih banyak kantong-kantong informasi yang nanti akan kami bagikan kepada Anda. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini, Dialog Khusus akan segera kembali.